Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan. Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah nggak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita sebelum mulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memimpin setiap kami, menuntun setiap kami, sampai kami mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Pernah ku ragu
kesetiaan-Mu pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya.
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Tiada janji seperti janji-Mu Bapa. Kami mau andalkan Engkau pada janji-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya. Yesus Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami andalkan firman-Mu Yesus.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa, oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu yang luar biasa, dan anugerah-Mu yang luar biasa, kami boleh mendengar perkataan-Mu. Karena hari ini boleh ada karena Engkau. Biar roh pengertian, hikmat yang datang daripada-Mu turun atas kami. Kami memerlukan
suara-Mu, kami memerlukan firman-Mu. Urapi kami semua, biar Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti firman-Mu. Bahkan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini boleh ada karena Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan sedang kerjakan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini membuat kita gentar, membuat kita takut. Kita sadari bahwa manusiawi kita merasakan itu. Namun hari ini kita bersama-sama akan membaca apa yang dikatakan Tuhan. Kita akan membaca Yeremia pasal 31 ayat 26 sampai 28. Yang begini firman-Nya. Sebab itu aku membangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Saya ulangi lagi. Yeremia 31 ayat 26 sampai 28. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya, aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan, dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan ini untuk bangsa Israel, dan firman Tuhan ini untuk Israel perjanjian baru. Orang-orang pilihan Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Siapa itu? Kita, umat pilihannya. Apa yang dikatakan oleh Yeremia? Dia bangun dan melihat apa yang dikatakan Tuhan. Dan situasi kondisi pada pasal ini, saudara, bahwa Allah memperbaharui janjinya. Ya, janji buat Israel. Ya, buat bangsa Israel. Kita percaya bahwa hari-hari ini, hari yang tidak enak, hari yang sulit ini, Tuhan sedang memperbaharui. Tuhan sedang mencetak ulang apa yang Tuhan mau kerjakan. Bapak Ibu, saya beri tema renungan kita pada saat ini, meruntuhkan dan membangun kembali. Ini yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Kita merenungkan, sudah berjalan 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Ya, kita merasakan kondisi pengaruh dari virus COVID-19. Bukan saja manusia, hewan pun mengeluh. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan? Tuhan bicara kuat di dalam Sikon. Ya, Sikon. Kondisi dan situasi. Situasi dan kondisi. Berbicara kuat untuk kita, gereja Tuhan. Pandemi COVID-19. Ya, dengan persoalan masalah sekarang ini, banyak orang merasakan dampaknya sangat besar sekali. Dampaknya sangat besar sekali. Dan Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang terbaik untuk gerejanya. Tuhan bicara kuat dalam Sikon. Kondisi dan situasi. Situasi dan kondisi sekarang ini. Dan Tuhan mau
di tengah-tengah pandemi ini Tuhan membangun kembali, meruntuhkan dan membangun kembali. Apa yang diruntuhkan? Ya. Apa yang diruntuhkan? Dan apa yang akan dibangun kembali? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan melihat, kita akan belajar bahwa Tuhan sedang membangun sistem. Ya. Apa itu sistemnya? Yang pertama, yang semula sistem duniawi akan diubah menjadi sistem surgawi. Ya. Saya ulangi lagi, suatu sistem yang Tuhan akan bangun kembali, yaitu yang semula sistem duniawi diubah menjadi sistem surgawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu sistem duniawi? Apa itu sistem surgawi? Segala sesuatu yang ada di bumi ini terbatas dan akan musnah. Dan surgawi tidak akan musnah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa sistem surgawi yang kita kejar. Di dalam sistem surgawi ini ada pola-pola yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Ya, mungkin kita hidup dengan pola duniawi. Ya, apa itu pola duniawi? Kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan harta kita, bahkan mengandalkan kedudukan kita, bahkan hidup kita terlalu sering mengandalkan kekuatan manusia. Ini yang Tuhan sedang rubah, Tuhan perbaharui, Tuhan bangun kembali. Seringkali kita mengandalkan pertama kali sistem dunia, yaitu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita mengandalkan harta kita. Kita mengandalkan manusia. Ya, hari-hari ini kita masih perlu harta. Masih butuh keuangan untuk kita hidup. Tapi itu semua tidak menjamin. Harta kita banyak, rancangan kita banyak. Oh, bulan depan, tahun depan, saya harus keliling ke luar negeri. Atau kemana kita akan bepergian. Tapi kenyataannya rancangan Tuhan lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mengubah sistem ini. Tuhan mau dalam gerejanya, ya, dimulai dari gerejanya diperbaharui, diruntuhkan kekuatan manusiawi kita, kekuatan kedudukan kita. Itu tidak bisa menjamin. Sebab dikatakan, kita ingat firman Tuhan yang dikatakan Yeremia 17 ayat 5. Maaf, Yeremia 17 ayat yang kelima dan yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Jelas, firman Tuhan merombak. Ya, ketika hari-hari ini banyak orang mengandalkan, aku punya harta, aku pasti bisa. Aku punya kepintaran, aku pasti bisa. Aku punya semuanya, aku punya kedudukan, aku bisa. Tapi hari-hari ini Tuhan akan rubah. Harta kita tidak bisa menolong kita, kedudukan kita tidak bisa menolong kita. Kekuatan kita tidak bisa menolong kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita
Semua mencari pertolongan, mencari perlindungan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar. Yang pertama ini, mengandalkan Tuhan. Ini waktunya kita belajar, meruntuhkan. Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau. Dari sistem duniawi ke sistem sorgawi. Ya, kita tinggalkan sistem duniawi dan kita berjalan menuju sistem surgawi. Apa itu sistem surgawi? Ya, itu yang kita rindukan. Ada kasih mesra, ada pertolongan. Ya, ada damai sejahtera yang kita cari. Di dalam surgawi ada mujizat. Hanya orang hari-hari ini tidak meminta, mujizat itu masih ada. Tapi di surgawi banyak mujizat. Hari-hari ini banyak mujizat terjadi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya yang pertama ini, yang diruntuhkan adalah kekuatan manusia. Haleluya. Kita lanjutkan. Yang kedua, kita belajar bahwa yang dibangun adalah agamawi menjadi kerajaan Allah. Ya. Agamawi menjadi sistem kerajaan Allah. Ya. Agamawi, yang penting saya beribadah, yang penting saya berdoa, yang penting saya memuji Tuhan. Penting kita beribadah, kita berdoa. Rutinitas yang terjadi, rutinitas. Ya, saya beragama, saya harus ke gereja, saya harus berdoa, itu rutinitas, dan Tuhan mau yang agamawi ini, yang rutinitas ini akan dirombak, akan diruntuhkan. Ya, ini yang akan terjadi hari-hari ini. Sadar nggak sadar? Saya sebagai hamba Tuhan, biasanya khotbah banyak jemaat. Sekarang tidak ada jemaat. Yang dikhotbahin online semua. Ya, kita melihat beberapa orang saja. Sistem itu sedang dirubah. Yang agamawi, rutinitas, Tuhan tidak mau itu. Apa yang Tuhan mau, saudara? Yang agamawi ini akan dirubah menjadi sistem kerajaan Allah. Apa sistem kerajaan Allah, saudara? Ya, apa sistem kerajaan Allah? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Di rumah, dipaksa. Saya percaya kita dipaksa di rumah hari-hari ini. Supaya ada rumah doa. Tuhan mau mengembalikan fungsi itu. Sadar atau tidak sadar, kita dipaksa. Ya, selama ini kita merasakan Tuhan hadir di gedung gereja, tapi kita tidak pernah merasakan Tuhan hadir di rumah, di kamar kita. 2-3 orang berkumpul, kita menyebut nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, Dia hadir dan membuat mujizat. Ini sistem kerajaan Allah. Firman Tuhan sudah, mujizat akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sedang melatih kita untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Amin. Ya. Apalagi berdoa. Kalau engkau berdoa, masuklah kamar dan tutuplah. Berdoa di mana? Di rumah. Tuhan hadir di sana dan ada mujizat. Dan fungsi keimaman akan terjadi. Fungsi daripada anak-anak Tuhan akan memperlengkapi. Pria sebagai imam dalam rumah akan berfungsi.
Yang biasa tidak pernah berdoa, di rumah akan berdoa. Tuhan hadir di sana. Melewati para pria, kepala rumah tangga, harus memimpin doa. Bahkan membaca firman Tuhan, tidak berharap hari Minggu saja, namun berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sistem kerajaan harus dikembalikan. Tuhan memberikan contoh kehidupan gereja mula-mula. Itu harus terjadi. Kembali ke sistem kerajaan Allah. Itu harus terjadi. Ada doa di rumah-rumah, ada ibadah di rumah-rumah. Mereka saling menolong, saling memperhatikan. Bahkan membagikan hartanya buat yang kekurangan. Ini waktunya. Dunia sedang susah, dia sedang sulit. Ini waktunya gereja Tuhan tampil bersinar. Seperti yang dikatakan awal tahun, Yesaya 60. Ingat, Bapak Ibu Saudara, kegelapan menutupi bumi, tapi terang Tuhan datang atasmu. Amin. Kegelapan sekarang sedang terjadi, tapi gereja Tuhan harus menjadi terang. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar di rumah kita. Kita merindukan Tuhan. Bukan lagi mengandalkan kekuatan manusia, sistem dunia. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita melakukan sistem kerajaan Allah. Apa yang Tuhan mau, yang dikatakan dalam doanya Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita bawa surga itu di muka bumi ini. Di mana kita berada, di rumah kita ini, ada sistem kerajaan Allah. Bukan agamawi lagi. Oh, kita harus melakukan ibadah. Ibadah penting. Tapi yang terpenting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang mengubahkan kita. Itu yang terus akan mengubahkan pikiran kita. Dituliskan Yeremia di ayat-ayat selanjutnya dari pasal 17 tadi. Diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik, kita akan belajar sistem kerajaan Allah. Mulai dari mana? Dari hidup kita. Mulai melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dikatakan, kenapa kita harus memulai ini, saudara? Makanan jasmani bukan tidak penting. Kehidupan jasmani bukan tidak penting. Penting. Tapi Tuhan pernah berkata demikian. Dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang terpenting. Ini makanan surgawi. Ini makanan kerajaan Allah. Yaitu firman Allah. Hari-hari ini, perkataan firman Tuhan yang harus mempengaruhi hidup kita. Untuk kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Firman Tuhan yang bisa menolong kita. Orang lain, semua kita minta pertolongan. Ada rasa takut, rasa khawatir. Tuhan berkata setiap hari ada 360. Ya, betul, 365 atau 360. Ya. Jangan takut. Setiap hari bilang jangan takut. Dan Tuhan berjanji apa? Aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan. Tuhan menyertai kita. Bahkan Matius 6 berkata, jangan khawatir. Burung di udara dipelihara. Kita umatnya
umat pilihannya, kita dipelihara. Amin. Kita tidak akan kekurangan. Tuhan jamin. Di masa yang sukar ini, kita dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kita bersama-sama membangun kerajaan Allah. Bukan kerajaan keluarga kita, bukan kerajaan GBI, rock, bukan membangun apa yang di dunia ini, yang sementara, namun kita akan membangun kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir saya katakan, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekali lagi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ini saudara, terus berbicara dalam hidup saya, semuanya akan berlalu, hilang, lenyap. Tapi perkataan Tuhan tidak akan hilang. Mari kita kejar Tuhan hari-hari ini. Kita cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Dia. Cari Dia. Cari Dia. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tiap hari datang, Bapa, terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu hidupku hari ini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita bangun kehidupan kita. Bukan lagi mengandalkan kekuatan kita, harta kita, kedudukan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita, apa yang harus saya buat? Ya, apa yang harus saya buat? Yaitu tema bulan ini, apa namanya? Berkolaborasi. Artinya bekerja sama. Ya, dalam membangun ini kita harus bekerja sama. Yang pertama kali kita bekerja sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bekerja sama. Bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak mampu. Yuk kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita minta tolong Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kerjasama. Bukan kita yang, tapi kita undang Tuhan. Bukan kita undang lagi. Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Kita minta tolong Tuhan. Aku mau kerjasama dengan Engkau dalam melakukan pekerjaan ini. Dalam melakukan pelayanan ini. Aku minta tolong. Bekerja sama. Ya, kuncinya bekerja sama. Yaitu kerendahan hati. Kita datang. Kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Kita minta tolong Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita berkolaborasi dengan siapa? Yang kedua, kita kerjasama dengan sesama kita. Amin. Kita harus bekerja sama untuk membangun satu bangunan. Ada tukang, ada peladen, ada insinyur. Ya, ada perlengkapan. Kita memerlukan sesama kita, satu sama yang lain. Untuk membangun kehidupan kerajaan Allah, kita memerlukan satu sama yang lain. Untuk memperlengkapi kita. Mari kita bersama-sama bekerja sama dengan Tuhan supaya kita berhasil dan beruntung. Sekali lagi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dan yang kedua, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan
aku tidak akan berlalu, yaitu firman Tuhan. Mari bersama-sama kita kejar Tuhan dan kita kejar firman Tuhan. Kita bangun kerajaan Allah di kota Sumbawa, di Pulau Sumbawa. Kerajaan-Mu turun dan kita bisa menghadapi situasi kondisi sekarang ini diatasi dengan apa? Dengan kuasa Tuhan yang bekerja di antara kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama. Ya, bukan kekuatan kita, namun kita akan mengambil kekuatan Allah. Allah yang sudah pernah menderita, menanggung kesusahan kita. Dia menyerahkan tubuhnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, yang mengikuti ibadah ini, baik kita persiapkan roti yang ada di depan kita. Inilah kekuatan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun kekuatan. Tuhan telah menyatakan pribadinya. Ketika mau naik ke sorga, dia harus melewati salib penderitaan. Demikian juga kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah ini kita mengingat kasih Allah yang terbesar. Inilah kekuatannya. Sebelum menghadap salib penderitaan, Tuhan Yesus bersekutu dengan murid-muridnya, berkumpul dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atas roti itu. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini sekali ketika engkau berkumpul, untuk mengingatkan kasihku kepadamu. Pada saat ini, mari kita mengucap syukur. Kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas tubuhmu yang kupecah-pecahkan bagimu. Ini kekuatan kami untuk melangkah, untuk kami membangun kerajaan Allah, untuk kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Selanjutnya mari kita siapkan cawan anggur yang merupakan darah Yesus. Kuasanya yang sudah mengalir dalam hidup kita, yang menguduskan kita, yang menebus kita. Bapa, terima kasih. Darah-Mu sudah tercurah di Kalvari. Darah-Mu yang menyembuhkan kami. Darah-Mu yang bercucuran. Dan Engkau merasakan rasa sakit, rasa sedih ketika di Kalvari. Semua sudah Engkau tanggung. Dan saat ini kami bersama-sama akan merasakan kuasa darah-Mu Tuhan. Rasa takut, khawatir, kengerian itu sudah Engkau tanggung. Hari ini aku percaya dengan perjamuan kudus, dengan darah Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan baru. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu bekerja. Hadirat-Mu ada di rumah-rumah tangga, di mana anak-anak-Mu sedang beribadah, sedang mengikuti ibadah online. Tuhan lawat
Tuhan jamah. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Kuasa-Mu yang tanpa batas, kuasa-Mu yang luar biasa, melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ada mujizat di rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk mujizat demi mujizat yang sedang terjadi. Pemulihan demi pemulihan yang sedang terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.